Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian pagi hari ini sehat-sehat selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pelajaran PAI kelas 5 kita sudah masuk ke pelajaran keempat, yaitu kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa, ya. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Baik, Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam yang keempat. Beliau diutus kepada suatu kaum keturunan Bani Israel yang pergi jauh ke sebuah kota yang sekarang dikenal sebagai negeri Ba'laba. Mereka suka menyembah berhala bernama Ba'al yang diambil dari nama seorang wanita yang mereka sembah selain Allah. Nabi Ilyas alaihissalam mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah, tetapi mereka tidak mau mengikuti seruan itu. Kisah-kisah mereka telah diangkat dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 86 sampai 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Lut wa kull faddalna 'alal alamin. Yang artinya, dan Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, mereka semuanya telah kami lebihkan atas semua makhluk di dalam dunia ini, dan dari bapak-bapak mereka, anak cucu keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, kami telah memilih mereka dan kami juga telah memberi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, yaitu surat Al-An'am ayat 86 sampai 87. Karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah siksa Allah berupa kemarau panjang selama 3 tahun yang mengakibatkan semua ternak dan tumbuh-tumbuhan mati. Sedangkan Nabi Ilyasa alaihissalam selalu bersembunyi karena akan dibunuh oleh kaumnya. Beliau bersembunyi di rumah-rumah yang kosong dan sepi. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu mendapati makanan di rumah-rumah kosong. Setelah azab diturunkan, maka kaumnya beriman kepada Allah serta sanggup meninggalkan berhala-berhala yang selama disembah. Karena keinsyafan itulah, maka Nabi Ilyas alaihissalam mau memaafkan kaumnya dan memohon kepada Allah agar kaumnya diberi ampunan dan rahmat. Allah mengabulkan permohonan Nabi Ilyas alaihissalam dan turunlah hujan lebat dan kembalilah sawah ladang mereka menjadi subur seperti sedia kala. Akan tetapi keinsafan mereka itu tidak bertahan lama dan mereka kembali menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi bencana yang lebih dahsyat berupa gempa bumi yang menghancurkan mereka semua. Tamatlah riwayat kaum Nabi Ilyas alaihissalam ini, sedangkan Nabi Ilyas alaihissalam sendiri dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, asal dan keturunan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam bernama asli Yusa, putra Akhtub bin Ajuz. Sejak kecil beliau diasuh oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Mula-mula Nabi Ilyas alaihissalam datang ke sebuah rumah kecil serta menjumpai seorang perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Saat itu sedang musim kemarau dan kelaparan melanda seluruh negeri, dan penuh rasa kasihan Nabi Ilyas alaihissalam mengambil anak laki-laki tadi sebagai anak angkat. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang Nabi Bani Israel. Beliau tinggal di negeri Ba'laba, ya. Dan dalam Al-Quran di surah Al-Asad, ya, surat Sad ayat 48,
wadhkur Ismaila wal yas'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Yang artinya, dan ingatlah Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Dan ayat selanjutnya, wa Ismaila wal yas'a wa Yunus wa Lut wa kull faddalna 'alal alamin. Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umatnya di masanya. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal, maka ajaran tentang keimanan kepada Allah diteruskan oleh Nabi Ilyas alaihissalam yang telah diangkat Allah menjadi nabi. Beliau mengajarkan kitab Taurat dan Zabur kepada penduduk negeri itu. Pada waktu Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup, orang-orang Bani Israel banyak yang beriman dan menyembah kepada Allah di negeri mereka, yaitu negeri Ba'laba, menjadi makmur dan aman dan sentosa. Akan tetapi setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, mereka berpaling dari ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi dan kembali musyrik dengan menyembah berhala. Kejahatan, kekejaman, dan kemaksiatan ada di mana-mana. Negeri itu tidak lagi aman dan tentram sehingga mereka mudah terpecah belah dan akhirnya dijajah oleh raja yang zalim dari negeri Babilonia. Ya, jadi kisah kita akan ambil pelajaran bahwasanya dari kisah Nabi Ilyas, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ilyas yaitu yang pertama, berdakwah harus dengan cara yang baik dan bijaksana. Yang kedua, setiap manusia harus selalu berusaha menyelamatkan keimanan dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, orang yang melaksanakan perintah Allah akan selamat, sedangkan orang yang ingkar dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, kemudian hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah mempelajari kisah Nabi Ilyas alaihissalam, kita dapat mengambil pelajaran antara lain. Yang pertama, semua nabi dan rasul mengajak untuk beriman kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah saja. Yang kedua, manusia bila tidak mendapat petunjuk dari Allah pasti akan tersesat hidupnya. Yang ketiga, semua nabi mengajarkan hidup damai dan saling menyayangi. Nah, itulah dari kisah-kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Untuk tugas pagi hari ini, kalian membaca terlebih dahulu di buku paket halaman 30 sampai 33 ya. Kalian baca bukunya di halaman 30 sampai 33. Yang kedua, kemudian kita mengerjakan halaman 34 ya, soal nomor 1 sampai 10 ya. Mungkin itu saja dari Ustadz Munir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.